Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dengan mudah menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya menunaikan sholat maghrib secara berjamaah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang selalu kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Di dunia kita berusaha untuk mengenal beliau, untuk mempelajari kisah-kisah beliau dan keteladanan beliau, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mulia di dunia, dan insya Allah di akhirat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah yang berlangsung antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana yang kita sudah bahas, bahwa hasil dari perjanjian itu secara umum merugikan orang-orang Islam, sehingga beberapa sahabat, termasuk yang paling menonjol yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk yang protes kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertama mereka dihalangi untuk umroh tahun itu. Kemudian mereka dalam perjanjian damai itu mengatakan kalau ada orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah ingin masuk Islam, maka mereka tidak boleh diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, kalau ada orang dari Madinah yang ingin balik ke Mekah, sudah tidak ingin memeluk agama Islam alias murtad, maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menahannya. Dan ini istilahnya membuat gejolak ya di kalangan sahabat, termasuk sahabat Umar bin Khattab. Tapi hal tersebut ditenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau pun menerima. Setelah diskusi dengan Nabi, begitu juga setelah diskusi dengan sahabat Abu Bakar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk yang saya bahas kemarin itu, perbedaan Nabi Muhammad SAW di Sulhul Hudaybiyah ini dengan perang-perang yang lain, itu adalah di perang-perang yang lain Nabi Muhammad SAW meminta pendapat para sahabat. Artinya kalau kita bahasakan zaman sekarang, demokratis. Jadi beliau minta pendapat sahabat. Tapi untuk Sulhul Hudaybiyah ini Nabi Muhammad SAW tidak minta pendapat sahabat. Beliau yang langsung memutuskan. Apa yang menjadi keberatan dari pihak kafir Quraisy beliau terima. Yang penting berdamai. Sehingga ini dikatakan oleh para ulama, memang ada kondisi di mana Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswah untuk kita.
Artinya apa? Ketika dalam bekerja sama, bekerja sebagai kelompok, maka di situ harus ada sikap demokratis. Artinya jangan individualis, jangan egois. Mau bangun misalnya sesuatu, masjid dan lain sebagainya, itu tidak boleh satu-satu orang, tapi harus bersama-sama, harus musyawarah. Begitu juga dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Ini kita bisa teladani dari diri Nabi Muhammad SAW. Tapi ada beberapa kondisi tertentu Nabi Muhammad SAW itu tidak memberikan ruang untuk musyawarah. Beliau langsung mengambil keputusan. Dan keputusannya Nabi perlu kita catat, hadirin yang dirahmati Allah. Keputusannya Nabi kalau tanpa musyawarah itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata-kata atas dasar nafsu, atas dasar kepentingan. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW. Ini sangat beda dengan kita. Kalau kita ini bicaranya biasanya sesuai dengan kepentingan. Gimana Bang? Ada kepentingan, bicaranya begini. Kalau nggak ada kepentingan, bicaranya beda lagi. Ini kalau kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, semua orientasi dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah, yang akhirnya orang-orang Islam, orang-orang Muslim pada saat itu, para sahabat, mereka pulang tanpa melaksanakan ibadah umroh. Tapi nanti hal itu diganti di tahun yang akan datang. Ini insya Allah kita akan bahas apa saja faedah dari keputusan Sulhul Hudaybiyah. Tapi secara umum saya berikan gambaran, nanti ada pembahasannya khusus. Jadi manfaat dan faedah dari Sulhul Hudaybiyah itu, pertama, tidak ada perang antara Rasulullah SAW dan orang-orang kafir Quraisy. Artinya di sini Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bisa secara bebas datang ke Mekah. Datang ke Mekah dengan bebas, bisa haji, bisa umroh dengan bebas, kemudian juga nanti bisa berdakwah dengan bebas. Itu manfaatnya. Jadi tidak ada lagi ketakutan kalau misalnya pergi ke Mekah nanti diserang dan lain sebagainya. Itu sudah tidak ada lagi setelah Sulhul Hudaybiyah. Dan ini merupakan manfaat yang sangat luar biasa. Dan nanti masih ada manfaat-manfaat yang lain yang akan kita bahas di tempatnya masing-masing. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ada peristiwa perang setelah Sulhul Hudaybiyah yang dikenal dengan Ghazwatu Khaybar. Perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini juga termasuk perang yang tercatat dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW memerangi Khaybar? Perlu diketahui bahwa Khaybar ini merupakan pemukiman orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Arab, para hadirin, itu fokus pemukiman mereka ada dua. Satu di Madinah, satu di Khaybar. Ini orang-orang Yahudi. Jadi ini termasuk pemukiman yang besar. Kalau bisa kita katakan Khaybar ini merupakan markas utamanya orang-orang Yahudi. Kita semuanya sudah bahas di pertemuan yang lalu bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Madinah semuanya telah diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Ada Bani, ada suku Qainuqa, ada suku Nadir, dan yang terakhir Quraidah. Nah, kalau Quraidah ini kan riwayatnya karena mereka berkhianat, akhirnya apa? Akhirnya mereka itu dieksekusi mati. Keputusannya untuk laki-lakinya, untuk perempuan, anak-anak dan lansia itu dijadikan tawanan. Jadi banyak dari orang-orang dari suku Qainuqa, begitu juga dari suku Nadir, mereka yang diusir oleh Nabi Muhammad SAW dari Madinah, mereka itu sebagiannya mengungsi ke Khaybar.
Ada juga yang pergi ke Syam, Palestina. Dan ini termasuk alasan kenapa Nabi Muhammad SAW menyerang Khaybar. Dan juga karena yang bikin ulah selama ini, jadi yang istilahnya yang ngompori orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Arab yang ada di situ, yang ngompori ini sebenarnya orang-orang Yahudi untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Makanya ini menjadi alasan bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyerang Khaybar. Dan itu terjadi pada 7 Hijriah. Berarti berapa tahun lalu Bapak-bapak Ibu-ibu ini? Berapa tahun? 1000 berapa ya? Ini 1445, berarti 1439 Hijriah. Tahun yang lalu ya. Jadi sangat lama. Jadi dikatakan bahwa Khaybar ini adalah pemukiman atau sebuah kota yang terdiri dari ada kebun-kebun, begitu juga ada benteng-benteng yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau jenengan lihat Bapak-bapak Ibu-ibu, Khaybar ini sampai sekarang namanya masih Khaybar. Letaknya di utara Madinah. Di utara Madinah itu namanya Khaybar. Sekarang wallahu alam jadi apa gitu? Saya tidak tahu kalau sekarang jadi apa. Cuma dulu itu adalah lahan perkebunan. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mendatangi Khaybar, sebelum masuk ke Khaybar, beliau berkata kepada para sahabat, "Qifu, wahai sahabatku, berhenti." Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana inti doanya ini Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan dari tempat ini dan dilindungi dari keburukan tempat ini. Dan ini juga termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau kita mau datangi satu tempat, itu memang disunahkan kita doa dulu. Misalnya nih, saya sebelum datang ke sini, saya doa dulu. Allahumma inni as'aluka khairah hadal masjid wa khairah ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Jadi kita mau datang ke suatu tempat, mau datang suatu kampung, dalam urusan apapun, kita mau mudik, kita punya kerjaan dan lain sebagainya, kita mau pindahan dan lain sebagainya, itu disunahkan kita untuk berdoa, meminta kepada Allah kebaikan dari tempat itu dan meminta perlindungan dari Allah agar kita tidak mendapatkan keburukan di tempat itu. Amin Allahumma. Nah, niki termasuk doa yang diajarkan. Jenengan mau pakai doa yang seperti apa ya monggo. Pakai bahasa Arab ya boleh, bahasa Indonesia ya boleh, bahasa Jawa juga boleh. Yang penting doa. Ngaten nggih. Soalnya nanti kalau saya kasih doanya, ini doanya panjang nih. Ya, para hadirin dan dirahmati Allah. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak menyerang di saat orang-orang Yahudi lengah. Dan ini termasuk adab dalam berperang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beda dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain, lawannya ini masih tidur, malam hari diserang. Ada yang istilahnya dalam keadaan mungkin di kemah-kemah, dalam keadaan tidak berdaya, diserang. Itu bukan adab di dalam berperang. Ini jenengan bayangkan Bapak-bapak Ibu-ibu. Agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Semua apa yang ada di dalam kehidupan kita itu ada aturannya. Termasuk juga ada adab-adabnya. Atau nggih? Jadi jangan bayangkan untuk hal, mohon maaf nih, hal yang paling kecil saja kita ada aturannya. Masuk keluar kamar mandi ada adab-adabnya. Ya napa gini? Ada adab-adabnya. Apalagi untuk sesuatu yang besar seperti perang, jihad dan lain sebagainya. Niku tidak sembarangan. Tidak sembarangan, mohon maaf ya, seperti zaman sekarang niki.
Orang-orang yang mengatasnamakan jihad, akhirnya nopo? Semuanya dibabi buta. Yang muslim, yang non muslim semuanya dibunuh. Dalam keadaan perang ataupun dalam keadaan damai juga dibunuh. Nah, ini bukan jihad, bukan termasuk jihad yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jihad yang diajarkan oleh Nabi dan sesuai dengan fatwa ulama MUI Indonesia, jihad itu ada 2 syaratnya. Yang pertama, dalam kondisi perang. Saya tanya, Indonesia ini perang atau damai nih? Damai, sudah selesai, tidak ada perang-perang yang. Yang kedua, yang boleh dibunuh itu adalah, kalau dalam istilah kita, kafir harbi, adalah orang yang non muslim yang memerangi orang Islam. Itu yang boleh dibunuh. Jadi kalau misalnya begini, dalam kondisi perang, tapi ada seseorang, dia itu non muslim, dia orang kafir, tapi bukan kafir harbi, bukan yang ikut berperang, maka kita tidak boleh membunuh. Jadi misalnya anak-anak, perempuan-perempuan itu tidak ikut perang, lansia itu tidak ikut perang. Kalau di zaman Nabi itu, kalau ada sahabat yang membunuh itu bisa dihukum oleh Nabi Muhammad SAW. Karena niki termasuk adab. Jadi adab di dalam perang itu juga ada. Jadi yang 2 ini, syarat bolehnya berjihad itu dalam keadaan perang, kemudian yang dilawan adalah kafir harbi. Jadi orang kafir yang menyerang, yang memerangi orang-orang Islam, ini yang boleh diperang. Jadi kalau misalnya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, yang terjadi di tahun-tahun kemarin nih di Indonesia, misalnya ada orang dengan alasan jihad akhirnya bom bunuh diri. Dia bom bunuh diri. Itu salah dari 2 aspek. Yang pertama, dalam keadaan kita ini bukan dalam keadaan perang, kita dalam keadaan damai, maka tidak masuk syaratnya. Yang kedua, yang dibunuh ini bukan kafir harbi. Oke, ada orang-orang non muslim di situ, tapi mereka ini orang yang dilindungi. Karena orang kafir dalam Islam itu ada pembagiannya. Ada yang disebut dengan kafir dhimmi, kafir mu'ahad. Ini merupakan orang-orang yang dilindungi dalam Islam. Artinya begini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak boleh menyakiti orang Islam, maka bagi mereka juga kita tidak boleh menyakitinya. Itu yang disebut dengan kafir dhimmi. Wah, ini kalau kasus yang kayak kemarin itu, yang di dalam bangunan itu ada orang non muslim, ada orang muslim, semuanya meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dinamakan itu jihad. Kalau saya bilang itu bukan jihad namanya jahad. Bukan jihad napa? Jahad. Nggih para hadirin dan dirahmati Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW beliau itu tidak menyerang langsung di malam hari. Beliau tunggu sampai subuh. Beliau tunggu sampai apa? Subuh. Kemudian ini perhatikan. Dikatakan ditunggu sampai subuh. Fa in sami'a adzanan amsaka. Kalau misalnya Nabi Muhammad SAW mendengar di kampung itu ada adzan, maka beliau menahan diri. Berarti ini orang-orang muslim. Nah, ini juga jadi pelajaran untuk kita para hadirin yang dirahmati Allah, bahwa di satu kampung itu harus ada masjid. Di satu kampung harus ada apa? Masjid yang adzan. Alhamdulillah di Indonesia satu kampung masjidnya lebih dari 1. Biasanya. Di sini berapa masjidnya, Pak? 1. Alhamdulillah. Jadi saya dapat satu kampung itu ada 4 masjid. Jadi adzannya bersahut-sahutan gitu. Islamnya Islam banget nih. Cuma sayangnya ya yang sholat kurang dari 1 shaf. Ini masjidnya, saking banyak masjidnya. Jadi kalau saya itu bicara sama orang-orang dulu, ngobrol sama orang-orang tua itu sering bilang begini, wah dulu itu masjidnya full. Dulu itu apa? Masjidnya full.
penuh terus masjidnya itu. Tapi kalau zaman sekarang kok kosong-kosong. Apakah orang-orang yang sholat berkurang atau bertambah, bapak-bapak, ibu-ibu? Bertambah atau kurang? Sebenarnya bertambah, cuma masalahnya masjidnya nambah. Masjidnya nambah, makanya kelihatan sedikit. Kalau dulu kan terpusat. Satu kota itu mungkin, kalau dulu saya di tempat saya di kota Gorontalo itu, satu kota cuma 3 masjidnya. Jangan bayangkan. Makanya sholat subuh kayak sholat Jumat. Niku kalau keadaannya kalau zaman sekarang. Ngaten nggih? Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menunggu sampai waktu subuh. Kalau ada azan beliau tidak menyerang. Kalau tidak ada azan, baru di situ beliau menyerang. Nah, dikatakan ketika waktu subuh, orang-orang yang ada di Khaybar itu mereka keluar. Jadi mereka keluar dari Khaybar untuk mengurusi kebun-kebun mereka. Kemudian ketika mereka melihat Nabi Muhammad SAW, mereka langsung teriak, langsung mengabarkan bahwa ini ada Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Muslim, dengan para sahabatnya yang jumlahnya pada saat itu 1.400. Wah, niki bukan main niki. Pasukannya banyak dengan persenjataan yang lengkap. Kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya memberikan nasihat kepada para sahabat dan menyampaikan kepada mereka bahwa Khaybar ini gambarannya seperti ini, digambarkan oleh Nabi. Jadi di Khaybar ini ada banyak benteng-bentengnya, dan setiap sahabat yang pemuka-pemuka sahabat ini dikasih bendera-bendera. Ini istilahnya bendera niki kalau dalam perang adalah kaptennya, Jadi setiap pemegang bendera itu ada pasukannya. Jadi dari semua benteng-benteng yang ada ini bisa dirobohkan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW kecuali ada 2 benteng yang disebutkan di dalam riwayat, namanya Al-Watih dan As-Sulalim. Ini nama bentengnya Pak, perlu disebutkan nggak? Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, 2 benteng ini besar dan kokoh sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW mengepung orang-orang Yahudi yang ada di benteng ini selama belasan hari. Jadi jenengan bayangkan nih, dikepung dengan waktu yang lama. Dan ini ya karena memang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang pakai drone selesai ini. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan ya benteng tinggi, gimana caranya nih? Pakai panah ya boleh-boleh saja, cuma tetap harus dirobohkan ya seperti itu. Ya para hadirin dan dirahmati Allah. Nah, kemudian dikatakan bahwa 2 benteng besar ini dicoba untuk dirobohkan oleh beberapa sahabat, termasuk diantaranya sahabat Umar bin Khattab, termasuk juga sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan para sahabat yang lain, tapi mereka itu tidak mampu untuk merobohkan 2 benteng ini. Sampai Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa besok saya akan memberikan bendera, artinya yang akan menjadi kapten dalam perang besok ini adalah orang yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah, dan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Berarti ini orang spesial. Malam itu dikatakan para sahabat banyak yang tidak tidur. Karena nopo? Karena mereka berharap jadi kaptennya. Karena niki kaptennya sudah dapat nopo? Gelar dari Nabi. Sudah dapat nopo? Kedudukan. Orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Jadi mereka ini semalaman niku membicarakan siapa kira-kira yang akan dipilih oleh Nabi. Semua berharap saya. Semua berharap apa? Saya. Niki kalau kita mungkin gimana Pak? Kalau dapat tawaran seperti itu,
Disuruh jihad nih, siap? Oh, siap. Kalau kita besok akan saya bagikan hadiah 10 juta. Semalaman juga kita tidak tidur nih, Pak. Tapi kalau ini tawaran untuk para sahabat itu tidak perlu kalau mereka untuk dunia. Tapi kalau untuk masalah seperti itu semangat semuanya, Masya Allah. Para hadirin dan dirahmati Allah, dikatakan falamma asbahan nasu, dan ketika di pagi hari para sahabat gadau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi kepada Rasulullah. Kulluhum yarju an yu'taha. Semua dari mereka berharap dapat bendera itu. Artinya mau dipilih sebagai kapten yang memiliki sifat dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Ketika mereka sudah berkumpul, Rasulullah mencari-cari salah satu sosok. Siapa yang beliau cari? Faqala aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Jadi yang dicari siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Faqila ya Rasulullah yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, sahabat Ali bin Abi Thalib ini beliau sakit matanya. Maka Nabi mengatakan bahwa suruh datang. Maka Sayyidina Ali datang dalam keadaan matanya sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'ah. Maka matanya Sayyidina Ali ini diludahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdoa, fabari'ah, dan langsung sembuh. Jadi niki sakit mata, Pak. Sakit mata niki berhari-hari harusnya nggih. Niki sekali disebul, sekali diludahi oleh Nabi kemudian didoakan langsung terang. Langsung apa? Sembuh. Di sini pelajaran bahwa ini termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan mau coba ya monggo. Ya monggo. Yang penting orangnya tidak tersinggung, Pak. Ya, sebul terus doa. Siapa tahu mustajab. Ya, para hadirin dan dirahmati Allah. Nah, kemudian dikatakan ketika Sayyidina Ali itu diberikan bendera itu, beliau berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Apakah aku memerangi orang-orang Yahudi itu sampai mereka jadi seperti kita? Artinya sampai mereka masuk Islam. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, unfut ala rislik, kamu jalan saja, hatta tanzila bisahatim, sampai kamu masuk ke dalamnya, thumma du'uhum ilal Islam. Yang kamu lakukan adalah ajak mereka masuk Islam. Niki bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi termasuk adab di dalam perang Islam itu tidak langsung serang. Mereka ditawarkan dulu, kalian mau tidak masuk Islam? Diajak untuk apa? Masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fihi. Kemudian kabarkan apa yang menjadi konsekuensi kalau mereka masuk Islam. Apa saja ya, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Ini kok disampaikan. Jadi ceramah dulu, Pak, maksudnya nih. Ceramah dulu disampaikan. Kalau sudah, kemudian dikatakan oleh Nabi, demi Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lewat kamu untuk satu orang, maka itu lebih baik daripada harta yang paling mewah di dunia ini. Artinya niki juga penjelasan bagi kita, kalau kita bapak-bapak ibu-ibu niku tidak perlu jadi ustadz, tidak perlu jadi ulama, siapapun dari kita sebagai muslim niku punya kewajiban untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ngaten nggih? Ada orang misalnya niki non muslim, dekat dengan kita, dia lihat kita, ternyata dia tergugah masuk ke dalam agama Islam. Niki kita dapat pahalanya niki lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amin Allahumma. Niki. Ada orang dapat hidayah dari non muslim jadi muslim. Atau yang dia muslim tapi orangnya ahli maksiat menjadi ahli taat, itu juga pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, kita itu intinya jangan berhenti untuk jadi orang baik.
Jangan berhenti jadi orang baik. Dan jangan berhenti untuk mengajak orang jadi orang baik. Ini penting nih. Kita jadikan prinsip hidup. Karena ketika kita memiliki prinsip ini, insya Allah sangat dekat bagi kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini penting untuk kita jaga terus. Jadi semangat mengajak orang kepada kebaikan. Meskipun dengan broadcast, apa iki broadcast dapat share-sharean, jenengan share malih, ternyata ada orang yang tergugah kan, wallahu a'lam. Siapa tahu orang ada yang dapat hidayah lewat apa yang kita sampaikan. Dan itu yang jadi motivasi insya Allah kita semuanya. Saya mau sedikit cerita bapak-bapak ibu-ibu. Jadi satu ketika saya pernah mengisi pengajian di daerah Bantul, di mana? Bukan Parantritis, bukan lagi. Ya, Piungan. Nah, di Piungan. Nah, saya pernah ngisi pengajian di Piungan. Niku pengajiannya sudah lama. Saya bahas di situ ya salah satu amalan niki diamalkan secara istiqomah. Bagi yang ngamalkan niki saya mengambil beberapa pendapat ulama, kemudian kisah-kisah, kemudian saya sampaikan. Niki jujur bapak-bapak ibu-ibu, saya itu memang pernah ngamalkan ini tapi saya tidak istiqomah. Saya jujur tidak istiqomah. Tapi saya sampaikan niku, bagi yang mau untuk ngamalkan niki faedahnya bagus. Subhanallah, saya ketemu orang di Pekalongan. Saya ke Pekalongan ketemu orang, ternyata jamaah dari Bantul. Dia tegur saya, Ustadz masih ingat saya? Siapa ya Bu? Ya saya lupa. Ini banyak orang yang saya temui, jadi saya agak lupa nih. Siapa ya Bu? Oh saya yang di Piungan kemarin yang pengajian itu loh. Oh iya. Alhamdulillah, amalan yang jenengan sampaikan itu saya amalkan sampai sekarang dan saya sudah lihat manfaatnya. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita itu menyampaikan sesuatu, orang tergugah, akhirnya mengamalkan itu. Dan ingat bapak-bapak ibu-ibu, setiap kali orang itu mengamalkan apa yang kita arahkan, niku kita juga dapat transfer pahalanya. Nah ini jadi motivasi kita semuanya. Jadi motivasi kita semuanya karena nopo? Karena kebaikan, seorang yang mengarahkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu selama orang itu mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian dikatakan bahwa setelah mendengarkan arahan dari Nabi Muhammad SAW, sahabat Ali akhirnya menyerang orang-orang Yahudi yang mana mereka itu sembunyi di balik di balik dua benteng, ya dua benteng itu. Akhirnya mereka kalah dan menyerah. Mereka menyerah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau boleh kami itu tidak diapa-apakan, tolong kami dibiarkan hidup, kami menyerah, kami siap untuk keluar dari tempat ini. Maka hal tersebut disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak wah sudah menang, ayo kita bantai semuanya, enggak. Mereka minta dari Nabi, negosiasi. Nabi terima, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kalian keluar. Tidak sampai di situ para hadirin yang dirahmati Allah, ternyata orang-orang Yahudi ini juga minta permintaan yang lain. Jadi yang pertama mereka menyerah, bendera putih, yang penting kami selamat, kami akan keluar dari sini. Nabi setuju. Setelah itu mereka minta lagi. Apa mereka minta? Kalau bisa tanah Khaybar ini kami yang urus. Jadi maksudnya apa? Permintaan yang awal tidak jadi, di cancel. Apa permintaannya? Kami tetap di sini, nanti tanah ini kami urus. Setelah itu kalau ada hasil dari perkebunan ini kita bagi dua. Jadi setengah untuk kami sebagai yang kerja dan setengah buat jenengan. Nah, ini perjanjiannya. Kira-kira apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ya beliau langsung ya langsung terima, ya sudah, tidak masalah.
Coba kita lihat di sini akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama musuh pun beliau itu ada komprominya, sangat berkompromi. Jadi tidak langsung nopo, wah ini sudah daerah kami, kalian harus keluar, seperti penjajah-penjajah yang lain. Tapi kalau Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ya kalau misalnya memang di situ ada maslahat untuk umat Islam dan untuk umat yang lain, itu tidak masalah. Dan ini menggambarkan kepada kita tentang akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah, ini secara singkat gambaran tentang perang Khaybar. Dan ada satu sebenarnya peristiwa yang menarik. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana benteng itu bisa ditembus oleh para sahabat? Salah satu riwayat yang mengatakan bahwa yang bisa mengangkat, kan jenengan bayangkan benteng-benteng zaman dulu nih Pak, pintunya kan besar-besar nih, gerbangnya besar-besar, gerbangnya itu sulit untuk diangkat oleh beberapa orang, tapi subhanallah satu gerbang itu bisa diangkat oleh sahabat Ali. Jadi bahasanya nih, Imam sahabat Ali niki, Sayyidina Ali niki kuat orangnya. Gerbang yang besar niku diangkat sendiri bapak-bapak ibu-ibu. Yang mana setelah diangkat terus dicoba untuk diangkat oleh yang lain, beberapa orang niku ndak mampu untuk angkatnya. Ini menggambarkan kekuatan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita selalu bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuat kita lebih ittiba mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa ahsyurna fi zumratihi wa adkhilnal jannata tahta liwa'ihi wa awridna hawdahu ya Allah wa shmalna bi syafa'atihi wa jizzi 'anna khaira ma jazaita nabiyyan an ummatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba kulli 'amalin yuqarribu ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.